Cerita diawali dengan seorang gadis yang mempunyai sayap juga tanduk dan mempunyai kekuatan seperti penyihir. Dia adalah peri bernama Maleficent. Dia hidup di hutan yang bernama Mors bersama teman-teman yang berwujud hewan, monster, peri, dan juga lain sebagainya. Saat sedang terbang mengelilingi Mors, ia menemukan teman-temannya ini sedang membicarakan sesuatu. Karena penasaran, si Maleficent ini menghampiri teman-temannya dan Maleficent bertanya kenapa mereka menggibah asik tanpa mengajaknya. Kemudian salah satu peri yang mukanya agak tua menjelaskan bahwa ada seorang manusia yang masuk ke perbatasan wilayah Mors dan mencuri sebuah batu akik. Maleficent yang kaget, terkejut dan juga terheran-heran langsung mencari manusia tersebut. Setelah sampai, si Maleficent ini menyuruh manusia yang sedang bersembunyi itu keluar dari persembunyiannya. Tapi rupanya manusia ini tak mau keluar karena takut akan dibunuh oleh mereka. Tapi dengan sedikit bacotan si Maleficent ini, akhirnya manusia yang ternyata masih bocil ini keluar. Ternyata bocil manusia ini bernama Stefan. Kemudian Maleficent ini menyuruh bocil itu mengembalikan batu akik yang dicuri Stefan. Stefan pun menuruti apa yang dimau Maleficent. Ya, daripada dirica-rica sama teman-teman Maleficent yang tampan, mending dibalikin aja ya. Seperti itu mungkin pikirannya si Stefan. Mel pun akhirnya mengantar Stefan untuk pulang ke rumahnya dan di perjalanan mereka juga saling bercerita tentang latar belakang mereka. Dan saat akan bersalaman, si Maleficent ini kesakitan karena bersentuhan langsung dengan cincin milik Stefan. Ya, si gadis bertanduk ini alergi terhadap besi. Si Stefan kemudian membuang cincin itu dan ia kembali ke rumahnya dan berjanji akan kembali lagi menemui si Maleficent. Dan beberapa minggu kemudian si Stefan kembali ke Mors untuk bertemu Maleficent. Hal itu terus berulang hingga mereka dewasa dan timbul benih-benih yang menjadi sebuah ikatan cinta. Asyap. Tapi pada suatu saat Stefan ini tak pernah lagi kembali ke Mors karena ambisinya yang ingin tinggal di kerajaan. Hal ini membuat Maleficent ini bersedih dan merasa kesepian karena di-ghosting sama si Stefan. Di tengah kesedihannya, ternyata ada ribuan tentara yang masuk ke wilayah Mors untuk menguasai tempat itu. Dan peperangan itu pun dimulai. Akhirnya pertempuran dimenangkan oleh pasukan Maleficent dan pasukan manusia itu akhirnya kabur tunggang langgang seperti layaknya kalian yang sedang ditagih hutang. Scene berpindah ke dalam istana yang memperlihatkan sang raja sedang sekarat atau terkenok karena peperangan melawan pasukan Mors tadi. Ternyata di sana juga ada Stefan yang menjadi pelayan sang raja saat itu. Karena raja ini yang tahu umurnya tak lama lagi, akhirnya ia memilih raja berikutnya dengan syarat calon raja harus mampu membalaskan kekalahannya tersebut, yaitu dengan cara membunuh Maleficent. Stefan yang mengetahui rencana sang raja akhirnya pergi ke Mors untuk menemui dan memperingatkan si Maleficent tentang bahaya yang akan menimpa Maleficent dan penghuni Mors. Dan setelah Maleficent ini tidur, ternyata Stefan ini mencoba membunuhnya. Walaupun ia mengurungkan niatnya, karena kalau dibunuh, pasti filmnya selesai dan akhirnya sutradara membuat cerita lain. Karena ambisi Stefan yang ingin menjadi raja juga teramat besar, sebagai gantinya, Stefan tak jadi membunuh Maleficent, namun memotong kedua sayap Maleficent. Keesokan harinya, Maleficent yang baru bangun dan baru rilut nyawa, tiba-tiba merasakan sakit. Dan dia shock karena kedua sayapnya hilang. Si Maleficent pun menangis jadi-jadinya di hutan tersebut. Stefan yang berhasil memotong sayap Maleficent selanjutnya membawa sayap itu ke hadapan sang raja dan meyakinkan sang raja bahwa ia telah menghabisi si Maleficent. Sang raja yang percaya bacotan si Stefan ini pun akhirnya memilih Stefan untuk menjadi raja berikutnya saat ia meninggal nanti. Dasar penjilat, cu. Hari-hari pun berlalu. Kemudian Sin berpindah pada seorang petani yang berhasil menjaring seekor burung gagak dan mencoba membunuh burung itu. Maleficent yang ada di sekitar sana pun langsung mengubah burung gagak itu menjadi seorang manusia dengan kekuatan yang dimilikinya.
Akhirnya petani itu kabur karena honornya nggak dibayar. Karena maksudnya takut gitu loh ya. Burung yang berubah menjadi manusia itu ternyata bernama Diaval. Di sana ia mengucapkan terima kasih kepada Maleficent dan sebagai gantinya ia akan mengabdi kepada si Maleficent. Di sini Sin berpindah di dalam istana yang ternyata di sana ada acara pengangkatan raja baru yaitu Stefan. Diaval yang saat itu memata-matai akhirnya melaporkan kejadian itu ke Maleficent. Maleficent yang mengetahui itu pun murka dan mengeluarkan seluruh kekuatan cakranya ke atas langit. Beberapa tahun kemudian, sang Raja Stefan dan ratunya pun dikaruniai seorang anak perempuan. Dan rencananya ia akan mengadakan perayaan yang sangat besar menyambut kelahiran anak tersebut. Dan tibalah saat perayaan penyambutan bayi yang bernama Aurora tersebut. Di tengah-tengah acara, tiba-tiba Maleficent yang tak diundang ini mengacaukan acara dengan cara mengutuk bayi Aurora. Di dalam kutukannya ia berkata bahwa jari Aurora nanti akan tertusuk jarum alat pintal di usia sebelum 16 tahun. Dan ia akan tertidur seperti orang mati sampai mendapatkan ciuman sejati. Raja yang takut kutukan Maleficent kemudian menyuruh semua orang untuk memusnahkan semua alat pintal dengan cara membakar dan dimasukkan ke dalam ruangan rahasia yang ada di kerajaan. Tak cukup sampai di situ, Raja Stefan bahkan meminta ketiga peri bermuka tua tadi menyembunyikan Aurora di tempat aman sampai usianya 16 tahun. Sang raja juga mengerahkan seluruh pasukan untuk membunuh Maleficent. Sin berpindah ke peri-peri yang membawa Aurora tadi ke persembunyiannya. Mereka menyembunyikan Aurora di rumah kecil di dalam hutan dan para peri ini mengubah dirinya menjadi manusia agar suatu saat nanti Aurora ini tidak curiga. Namun sepertinya usaha mereka menyembunyikan Aurora ini sia-sia karena persembunyian mereka telah diketahui oleh Diaval pelayan Maleficent yang sedari tadi membututinya. Sepertinya peri-peri itu agak gimana gitu ya. Masa iya bayi lapar dikasih wortel, kan tolol. Karena ketololan peri-peri itu akhirnya si gagak Diaval lah yang mengurus segala keperluan bayi Aurora. Sementara itu di istana Raja Stefan yang masih khawatir dengan kutukan Maleficent, dia menyerukan seluruh pasukannya untuk menghancurkan benteng Morse yang dibuat Maleficent sebelumnya. Maleficent pun tak terima dan mereka mengikat semua pasukan itu dengan sihirnya. Raja yang menerima kabar pasukannya pun mengamuk karena tak bisa menghancurkan Morse. Dan dia baru ingat kalau Maleficent ini punya kelemahan terhadap besi. Ia kemudian menyuruh pasukannya untuk mengumpulkan seluruh pandai besi dan membuat senjata guna menumbangkan Maleficent. Tahun demi tahun pun berlalu. Aurora kini tumbuh menjadi remaja yang sangat cantik. Kehidupan Aurora pun terus diawasi oleh Maleficent hingga Maleficent ini pun penasaran dengan Aurora dan membawa Aurora ini ke dalam Morse. Setelah sekian lama hidup bersama di sana, Maleficent dan Aurora semakin dekat. Dan Aurora sudah menganggap Maleficent ini seperti ibunya sendiri dan juga sebaliknya. Pada suatu hari di dalam hutan, Aurora juga bertemu dengan pemuda yang tersesat yang bernama Philips. Philips ini menanyakan arah ke istana Raja Stefan dan Aurora kemudian memberitahunya. Saat sampai di rumahnya, Aurora meminta izin kepada bibinya untuk meninggalkan mereka dan tinggal bersama Maleficent. Bibinya yang kaget karena saat itu usianya hampir 16 tahun dan harusnya bibi mereka membawanya pulang ke istana bukannya ke Maleficent. Dan mereka malah memberitahu Aurora tentang siapa ayah dan tentang kutukan yang dibuat Maleficent kepada dirinya. Aurora kemudian mendatangi Maleficent dengan perasaan yang kecewa dan kabur menemui Raja Stefan yang merupakan ayah kandungnya. Sesampainya di istana, bukannya disambut, Aurora ini malah dikurung di dalam sebuah kamar karena kutukan itu masih berlaku selama matahari itu belum terbenam. Di sisi lain, Maleficent bersama Diaval mengejar Aurora dengan membawa Pangeran Philips dengan keadaan pingsan. Diyakini Pangeran Philips ini bisa mematahkan kutukan tersebut yang apabila kutukan itu terjadi. Dan benar saja, sebelum Maleficent sampai, Aurora keburu menusukkan jarinya di mesin pintal. Pangeran Philips yang sudah sadar pun dipaksa oleh tiga peri tua itu untuk mencium Aurora. Namun setelah beberapa waktu, ternyata Aurora juga tak sadarkan diri. Maleficent yang bersedih kemudian mendekati Aurora yang sedang terbaring.
Sambil menangis, ia berkata bahwa ia menyesal telah membuat kutukan itu dan berjanji ia akan selalu menjaga Aurora dari orang-orang yang menyakitinya. Setelah ingin beranjak pergi, ternyata Aurora sadar dan memanggilnya. Nah, memang ternyata benar si Philip ini memang cinta sejatinya Aurora. Nah, saat mereka akan kembali ke Morse, tiba-tiba Maleficent ini ditangkap menggunakan jaring besi oleh pasukan raja yang sudah mengetahui si Maleficent ini ada di sana. Kemudian Maleficent merubah Dieval menjadi seekor naga untuk melawan pasukan Raja Stefan. Walaupun akhirnya juga berhasil ditangkap oleh pasukan tersebut. Aurora yang bisa lolos kemudian menemukan sayap milik Maleficent dan dia cepat-cepat mengeluarkan sayap tersebut dengan cara memecahkan kotak tempat menyimpan sayap tersebut. Akhirnya sayap itu dengan ajaib bisa menyatu lagi dengan Maleficent dan Maleficent pun bergelut dengan Raja Stefan yang menyebabkan Raja Stefan koit karena jatuh dari menara. Mampus. Scene pun berpindah pada pemandangan istana yang indah. Di sana Maleficent menghancurkan tembok berduri yang dibuatnya dan Aurora pun memberikan senyumannya yang pastinya bisa membuat para perjaka ingin menghalalkannya. Kemudian Aurora kembali lagi ke Morse karena akan diperlihatkan kondisi Morse yang sangat indah pada saat Maleficent ini masih kecil. Di sana Aurora diangkat menjadi ratu di Morse dan mereka hidup bahagia tanpa ada cicilan motor maupun cicilan rumah pastinya. Scene diakhiri dengan Maleficent yang terbang ke langit dan film pun selesai.